Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliot, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliot.
Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat Asia. Aku melihat Indonesia. Sekian bagi kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al lana hadha al-marhaman wa taqabbal minna taqabbal maksumah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah innaka la tudhi'u syaitan. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya wa fil jasad wa riyatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan fil akhirati ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina min ar-ruh ba'da al-hisab. Allahumma 'afina fi baladina, Allahumma 'afina fi safina, Allahumma 'afina fi basarina la ilaha illa anta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita selalu mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di ruangan ini. Kemudian selawat beriring salam kami bangunan dan berikan untuk Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan labas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan suatu harapan kita akan mendapatkan syafaat nyata dalam yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati Bapak Ibu PT Pak Maman Bu Hina Bu Sri Dilani yang telah hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati Bapak Wakakur, dan yang saya hormati Ibu Wakasih, dan yang saya hormati Bapak Wakahumas, dan para peserta yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua kata sebagai pengantar dalam rangka kegiatan pendampingan individu, yaitu visi dan bahasa perubahan di sekolah di SMK Negeri 10 Kami. Alhamdulillah pada tahun ini SMK Negeri 10 Kami untuk yang sudah berjalan ada 3 peserta yang sedang melaksanakan IDP. Mudah-mudahan untuk tentunya ada 2 orang yang mudah-mudahan nanti akan diusul sudah keluar pengumumannya, yaitu diusul dengan Mustafa. Jadi IDP peserta IDP di SMK Negeri 10 Kami ini memang luar biasa, yang termasuk yang sedang berjalan dan yang akan mengikuti kegiatan berikutnya. Jadi yang cowok-cowok yang jaga yang gratis. Jadi memang fasilitasnya semuanya kan, terutama yang sedang berjalan sekarang. Untuk itu kami sebagai kepala sekolah besar harapan kepada CDP ini, kepada PT sebagai pendamping, bahwasanya dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya 3 orang nanti akan menyusul 5 orang nanti, kita berharap betul memang ya, di SMK Negeri 10 Kami ini 3 orang inilah nanti yang akan menjadi lokomotif perubahan di SMK Negeri 10 Kami ya, yang akan menjadi proyek ya bagi kawan-kawan yang lain, bagi kawan-kawan yang lainnya nanti. Jadi ilmu yang didapatkan nanti kita berharap betul kepada peserta ya, betul-betul bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Itulah harapan kita. Apalagi sekarang sekolah kita sudah menjadi sekolah besar keunggulan, tentu sekolah sangat psikolog sekali terhadap kegiatan seperti ini ya. Saya perhatikan, saya pelajari memang apa yang ada di CDP itu juga ada di program PK. Jadi saya berharap senang ini adalah langkah awal ya menuju ke SMK Negeri 10 Kami yang utuh. Jadi saya terima kasih kepada para PT yang telah hadir pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan peserta ini nanti selesai dari kegiatan ini betul-betul membawa perubahan di sebenarnya sebelumnya. Itu saja barangkali sebagai pembuka. Bu, nanti kami mohon izin Pak Anak, saya mohon izin pamit nanti habis kegiatan ini ketika saya mohon izin kegiatan keuangan karena ada kegiatan yang harus saya lakukan. Itu saja Bapak Ibu, karena waktu terus berjalan dan saya akhiri dengan wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Acara selanjutnya sambutan pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Merangin sekaligus memandu seluruh rangkaian kegiatan pendampingan individual pada hari kepada Bapak Maman Suryaman SP
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Merangin, Bapak Asmari SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Merangin. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada siang hari ini. Dan tak lupa yang saya hormati dan juga saya banggakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merangin. Dan juga ibu-ibu mengajar praktik. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini berdiskusi dalam agenda pendampingan individu program guru penggerak, yaitu pendampingan individu kedua berkaitan visi dan prakasa perubahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beri salam tantinya kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan selamat di yaumil akhir atau yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami selaku pengajar praktik ingin memaparkan berkaitan tentang pendampingan individu 2 ini berkaitan visi dan prakasa perubahan. Dalam program guru penggerak Bapak Ibu, terutama di modul 1.3 itu ada pembelajaran berkaitan tentang bedah visi atau membuat visi. Visi itu adalah sebuah cita-cita, terutama cita-cita yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Di mana visi itu yang ada dalam program guru penggerak yaitu yang berpihak kepada murid. Bagaimana kita harus bisa menyayangi murid kita harus bisa memberikan kompetensi yang terbaik untuk murid kita. Nah, disinilah guru penggerak diajarkan atau calon guru penggerak diajarkan bagaimana membuat visi yang bisa membuat perubahan terutama di dalam sekolah yaitu yang berpihak pada murid. Mungkin di modul 1.4 kemarin sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata terutama dalam budaya positif. Itu ada kaitnya yaitu apa? Tentang prakasa perubahan. Baik Bapak Ibu, di sini kami selaku pengajar praktik ingin menyampaikan berkaitan tentang pertemuan kita hari ini berkaitan diskusi visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan mendatang. Yang pertama yaitu pengantar dari tujuan diskusi ini. Apa tujuan dari diskusi ini? Di sini sudah dijelaskan bahwasanya nanti akan berkaitan visi dan prakasa perubahan yang juga akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Jadi di sini narasumbernya adalah Bapak Ibu calon guru penggerak. Tetapi di dalam visi nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu yang hadir di sini ikut diskusi apakah sesuai dengan harapan yang Bapak Ibu inginkan atau tidak. Yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpah dan melihat visi sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu di situ diminta untuk membuat kalimat-kalimat rumpah. Apa harapan Bapak Ibu untuk sekolah, untuk murid, yaitu di dalam ekosistem sekolah ini. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Karena kadang-kadang Bapak Ibu visinya bagus tapi di sekolah itu kok tidak mencerminkan. Misalkan visi berdisiplin tinggi, wah kan disiplinnya cukup luar biasa tingginya gitu. Tetapi ternyata siswanya enggak disiplin. Nah, itu tidak mencerminkan. Jadi disinilah kita berdiskusi berkaitan visi yang memang harus kita implementasikan ke dalam diri kita dan juga ekosistem sekolah.
Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Di sekolah, terutama di SMK Negeri 10 ini sudah merupakan pusat unggulan ya. Nah, ini pasti sudah menjadi contoh dari sekolah-sekolah SMK lain. Mungkin kedepannya ada SMK lain yang ingin melihat bagaimana SMK 10 karena merupakan pusat unggulan. Nah, disinilah kita harus bisa membuat inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi hanya itu Bapak Ibu berkaitan kegiatan visi dan prakasa perubahan ini. Mungkin kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nanti saya minta dilanjutkan kepada pahami bahwa ini kreatif seperti ini. Jadi itu aja penguatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk kayaknya bapak ibunya. Dari tadi sudah dihantam pikiran untuk membuat kalimat rumpang, kemudian diajak untuk merumuskan visi, membahas dulu visi sekolah, baru masuk kepada visi guru calon penggerak yang pertama kali tadi dibuka oleh Bu Enda. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Enda. Baik, dari tadi itu membicarakan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya masuk kepada visi saya, ayo kita nyanyi dulu tentang profil pelajar Pancasila. Boleh, Bapak Ibu tadi kan belum hafal, ya? Boleh dicatat dulu. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Boleh nanti Pak catatkan. Silakan Bapak Ibu guru, itu yang pertama. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Lucu rasanya kalau kita mengajar atau berusaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, tapi kita sendiri kadang bingung. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nadanya sabar, nggak susah kok. Ya, yang ketiga apa tadi? Gotong royong. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Ya, yang kelima kreatif. Yang terakhir, yang keenam baru bernalar kritis. Apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang terakhir, lengkap ya contekannya Bapak Ibu ya. Baik, kalau sudah lengkap kita mulai saja nyanyinya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Coba silakan berdiri Bapak Ibu, udah punya contekan masing-masing. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman
ada satu yang ketinggalan tadi ya. Kita ulangi. Tadi yang ditambah di bagian yang berakhlak mulia ya. Ya, setelah pada Tuhan yang asa. Ya, boleh diperbaiki dulu. Sudah Bapak Ibu? Ya, saya minta tepuk tangannya semangat. Nanti kalau saya tambah berarti suaranya minta tambah biar gedung ini bergetar. Tujuannya apa? Kita ini diskusi untuk sekolah. Kepala sekolah kita meninggalkan kita. Kalau suara kita itu sampai ke sana, harapannya dia semangat. Apa sih yang dibahas di dalam itu kok semangat betul ya? Mana tahu dia mau datang ke sini, gitu ya? Oh sudah balik. Dia sampai ke mana rumahnya tuh? Sampai rumahnya lah rumahnya. 1, 2, 3. Keluar dari ruangan ini sudah hafal profil pelajar Pancasila, insya Allah tidak terbalik-balik lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, untuk yang berikutnya saya akan sampaikan tentang visi saya. Oke, ini tapi sebelum saya bacakan yang udah bisa Bapak Ibu guru baca sendiri ya. Saya di sini mengambil kepada poin yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, berkebudayaan global dan berbudaya lingkungan. Yang berakhlak mulia tadi sudah dibahas. Kemudian yang berkarakter juga sudah dibahas. Kemudian berprestasi sudah dibahas baru saja, ya. Kemudian yang berikutnya berkebudayaan global itu sudah banyak ditemukan di tempat kita. Kita tidak hanya satu agama, saling menghormati sudah terwujudkan, ya. Kemudian tidak hanya satu suku, tapi juga sudah terdiri dari berbagai suku. Kemudian yang berikutnya ada juga yang berbudaya lingkungan. Ini tadi yang masih menjadi apa ya? Sedikit agak menegakkan atau kebingungan berbudaya lingkungan. Tapi berbudaya lingkungan di sini yang saya maksudkan adalah peduli lingkungan tadi. Nah, kita tahu bahwa sekolah kita ini sekolah yang besar, banyak pemohonan, begitu juga akan banyak sampah. Lalu bagaimana cara mewujudkannya ya untuk peduli lingkungan ini? Nah, saya memiliki prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini berupaya mewujudkan kreativitas siswa dalam pembelajaran mandiri yang melalui pemanfaatan teknologi. Fokus aspeknya yaitu berkarakter pada kreatif yang sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan beberapa kreatif itu seperti apa. Sudah banyak, tapi mungkin perlu kita gali lagi. Seperti apa sih yang kreatif itu? Saya minta pendapat dari perwakilan masing-masing jurusan, ya, biar kita tahu sudah sampai di mana kreatifnya kita dalam memberikan atau berbagi ilmu dengan siswa pada zaman modern ini di generasi Z. Sudahkah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu generasi Z atau generasi digital? Yang pertama mungkin saya minta dari Ibu Sari. Nanti juga tidak menutup kemungkinan saya minta kepada guru mata pelajaran ya, karena kreatif ini tidak hanya pada jurusan tapi juga pada
Ya, bakal kesiswaan. Miss Ani, Miss Ani kan sering tuh memberikan tugas kepada siswa ya. Nah, di situ apa yang ingin Miss Ani gali dari siswa berkaitan dengan pelajaran dimensi pelajaran Pancasila kreatif. Contohnya apa? Terima kasih waktunya Bu. Iya, silakan. Kreatif tadi maksudnya Bu ya? Iya, betul. Kreatif menurut saya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kreatif itu kalau menurut saya kalau dikit jadi kreatif itu menurut saya dia bisa melakukan hal-hal yang tidak orang lain pikirkan. Kalau mungkin menurut Bu Asih fungsi tadi hanya bisa untuk duduk, mungkin menurut Bu Sari bisa untuk jemur kain, bisa untuk manjat, bisa untuk lain-lain. Itu kreatif yang sudah kita bahas tadi. Nah kalau yang dikatakan tadi ke pelajaran saya gitu ya, maksudnya ya ke mata pelajaran saya, mereka itu kreatif dari satu materi misalnya saya mengajarkan satu materi, jadi mereka bisa mengaplikasikan di dunia nyata itu dengan berbagai macam cara. Misalnya kalau di kelas ya Bu ya, mungkin kita hubungkan ke yang tadi punya skill masing-masing. Itu misalnya kalau saya ambil jurusan multimedia, kalau saya ambil jurusan multimedia mungkin ada mereka itu yang suka dengan edit foto atau edit video. Nah, ada juga siswa lain itu tidak suka dengan edit foto. Ada juga siswa yang mungkin suka dengan langsung presentasi. Jadi mereka lebih senang speakingnya diutamakan. Kalau yang edit foto mereka hanya fokus ke editing foto, editing video gitu. Terus ada lagi siswa lain yang mungkin lebih suka seperti apa kayak komik itu apa namanya? Lebih suka dengan tulisan-tulisan ini. Nah, bisa jadi gitu, tulisan mereka lebih suka cerita bergambar ya. Suka cerita bergambar. Jadi dari satu bidang skill yang mereka punya itu mereka bisa mengembangkan dari satu lagi. Dari yang mereka suka, mereka bisa berpikir lagi, oh saya suka komik misalnya. Jadi mereka buatlah dengan berbagai macam bentuk komik seperti apa. Kemudian kalau yang editing video tadi, mereka bisa dari video satu ini bisa mereka jadikan video yang menarik dan bisa membuat orang itu tertarik. Itu kreatif kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Miss Ani. Itu tadi kreatif. Miss Ani sudah melaksanakan ini? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Berarti sudah sering memberikan tugas kepada siswa untuk yang berikan ya. Kemudian saya minta lagi pendapat dari Ibu Ruby, guru bahasa Indonesia. Ya, silakan. Maju aja Bu, mic-nya ini. Ya, maju aja ke sini. Enggak apa-apa, sekali tapi depan samping PP besok biar ketularan CDP gitu ya, Bu ya. Untuk pendapatan bahasa Indonesia, kalau disesuaikan dengan jurusan. Untuk materi misalnya menulis, karena menulis mereka bagaimana mereka mengkreatifkan sebuah media itu bisa menjadi suatu tema. Misalnya untuk TBCM, motor. Silakan kalian definisikan apa itu motor. Jadi mereka membuat motor itu bisa menjadi sesuatu yang motor. Aduh, luar biasa ya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk guru ini sudah mencoba atau sudah melakukan suatu pembelajaran yang mengkaitkan materi bahasa Indonesia itu dengan jurusan supaya apa? Bisa mengacu pada bahasa teknis ya. Kita kan SMK gitu, jadi bahasa teknis yang dipakai. Kemudian dari mana yang belum? Ibu Yasi? Silakan Bu Yasi. Dari tadi hilang dia Bapak Ibu, waktu banyak tadi hilang. Kasih dia.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang jurusan saya media dan saya belajar pada PKK produk kreatif pemeliharaan. Contohnya seperti ini, di satu mata pelajaran itu kan ada produk yang kita hasilkan. Jadi di kelas 12 kemarin saya anak-anak minta bikin baju, kita beli bajunya tapi kita desain sendiri. Nah disitulah anak-anak berkreasi mengembangkan idenya, terus dari idenya itu dibuat dasar batu misalnya logo, bacaan-bacaan baju tersebut, sehingga terbentuklah itu salah satu contoh membuat kreatif di kelas saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yelsi. Kalau 3 guru mewakili ini sih ya, dari yang apa tadi berkreatif tadi itu sudah teraplikasi, hanya mungkin butuh penggalian lagi. Jadi visi saya tadi ini ya, bersejalan dengan visi yang ada di sekolah. Hanya mana nih? Ini sudah ada semua tadi di depan tadi ya, sudah ada. Berkepentingan global, berbudaya lingkungan. Yuk kita sama-sama wujudkan sekolah kita ataupun siswa kita yang peduli lingkungan, terutama sampah ini terutama. Ya, kenapa? Karena sampah itu banyak, tapi terkadang tidak terlihat oleh kita. Kenapa tidak terlihat? Karena kita tidak terbiasa. Kita di depan ada sampah, kita jalan aja. Kalau kita tidak mau menyuruh, ya setidaknya dimulai dari kita. Contoh yang diberikan itu dimulai dari kita. Nah, prakasa perubahan saya tadi itu menggunakan langkah-langkah, yaitu akad. Yang pertama aset, ya aset. Siswa di sekolah mengenal teknologi dan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu memotivasi guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Sudah ya, ini sudah aset kita sudah punya semua nih, masing-masing jurusan ataupun masing-masing guru sudah punya aset semuanya. Semuanya bermain dengan media sosial dan berteknologi. Kemudian tantangan, apa sih tantangan yang dihadapi? Perlu penggunaan teknologi yang tepat sehingga mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang kedua, perlu metode pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Tantangan kita, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu yang bagaimana? Ya, di sini yang harus kita sedikit mengalahkan ego kita sebagai guru. Karena guru itu tidaklah harus selalu berada di atas. Ada saatnya kita harus berperan dengan yang lain. Kenapa saya katakan harus berperan dengan yang lain? Ya, setelah saya dengar ya Bapak Ibu ya. Sudah terakhir sisa-sisa pikiran nggak apa-apa. Nah, semangatnya pagi. Betul, semangatnya pagi. Tepuk tangan dulu untuk peserta yang berbeda. Perlu metode agar menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Ini yang perlu kita benahi. Tantangan kita di sini. Benar, guru itu digugu dan ditiru. Tapi untuk bisa digugu dan ditiru, kita juga harus sedikit berperan menjadi sahabat mereka, menjadi teman mereka, menjadi ibu mereka, menjadi tenaga medis mereka. Lalu bagaimana caranya? Kita yang sudah berada di era globalisasi ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa semua siswa itu memiliki HP, ya. Dan tadi sudah disampaikan dan ditanyakan dengan Pak Sofyan tadi pada saat akreditasi, pertanyaan jawabannya berbenturan dengan adanya
dari yang sudah dipaparkan Pak Fajar, kemudian Bu Enda, kemudian beberapa dari teman tadi yang dua presentasi tadi sudah ada. Memberikan kesempatan kepada siswa menyediakan ruang sudah. Yuk siswanya disuruh berkreasi atau diminta berkreasi seperti yang barusan Ibu Yarsi jawab. Pengen membuat baju, tapi desain sendiri. Diberikan ruang, silakan. Komputer ada, software-nya ada. Berarti kita sudah memberikan ruang, hasilnya sudah ada ya Miss ya. Kemudian Miss Ani juga sudah memberikan ruang juga, ya. Kemudian Bu Sari juga sudah, apalagi Bu Sari ini dia sudah sering memimpin pembuatan video. Ya, jadi guru-guru di SMA ini insya Allah bisa untuk menuju ke SMA unggul yang diinginkan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran. Apa pembelajarannya? Dengan menumbuhkan kreativitas dan pemanfaatan teknologi media sosial dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. Lebih enak belajar seperti ini Bapak Ibu daripada kita harus berdiri di depan, kita ngomong semuanya. Ya kalau yang di belakang itu mendengarkan, kalau tidak ditinggal tidur. Sering nggak Bapak Ibu ditinggal tidur sama siswanya? Sering ya. Nah kalau kita dengan menumbuhkan kreativitas kita bentuk kelompok, kemudian materi kita hari ini itu tentang apa? Dari kelompok itu kita berikan kesempatan untuk membuat apa? Mereka membuat aksinya, kemudian pembelajarannya seperti apa, sehingga nanti outputnya akan lebih enak. Pada saat mereka presentasi itu jauh lebih kena. Kenapa? Karena mereka menyalurkan apa yang ada di pikiran mereka, bereksplorasi, kreatifnya dapat di situ. Tidak ada tekanan dari guru. Memang benar-benar dari pemikiran siswa, dan kita sebagai guru hanya tinggal menguangkan saja, memberikan penguatan dari setelah selesai presentasi. Itu tahapan prakasa. Terima kasih ini sudah ya. Nah ini pertama dari prakasa perubahan itu, yang pertama adalah buat pertanyaan dulu. Ada bagja. Sebelum saya masuk ke bagja ya, itu ada istilah ya. Istilahnya itu begini. Mi basi mambu. Ya, jelas kalau mi basi itu pasti mambu. Loh, kok bisa masuk ke sini? Apa itu mi basi mambu? Yang pertama kita harus tahu minat. Minat. Bakat. Sifat. Manfaatnya kemampuan. Yang kelima adalah kebutuhan. Kalau pribadi mampu ini kita kenali daripada siswa kita, maka insya Allah pembelajaran itu akan menyenangkan. Karena kita tahu sifat anaknya, kita tahu apa yang dibutuhkannya, kita tahu bagaimana sifatnya dan apa kebutuhan dia. Nah, ini nanti bisa lebih asik karena sudah kita pelajari dari sifat anak kita. Buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam mengoperasikan komputer peserta didik? Nah, saya kebetulan di TKJ. Untuk bisa kreatif itu biasanya kalau kami itu menggunakan yang komputer di sini pembahasannya ya. Apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus dilakukan? Melakukan banyak pelatihan supaya apa? Mereka tereksplor. Kemudian tindakannya adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah, mereka guru sejawat mengenai pentingnya meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mengoperasikan komputer pada peserta didik melalui tugas berbasis TIK. Ya. Nih. Kemudian yang berikutnya ada ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dan pengoperasikan komputer pada peserta didik? Tindakannya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan mengoperasikan komputer pada peserta didik melalui tugas berbasis TIK. Kemudian G-nya atau dari mimpi, apa saja yang dapat saya lakukan dalam melaksanakan belajar tentang komputer? Bagaimana perasaan murid setelah memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik? Kebiasaan baru apa yang akan terbentuk jika murid telah memiliki rasa percaya diri dan kemampuan
gimana? Ya, apa saja sudah dilakukan dengan kegiatan tersebut? J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan murid mengoperasikan komputer agar kemampuannya meningkat. Kemudian tindakan apa yang dilakukan untuk mengukur rasa percaya diri dan kemampuan mengoperasikan komputer murid mengoperasikan komputer. Kemudian kapan dan berapa lama program ini akan dilaksanakan. Tindakannya adalah memetakan materi yang diinginkan siswa untuk dipelajari dan akan dipraktekkan. Kemudian menentukan cakupan waktu pelaksanaan program. Yang terakhir yaitu A. Rencana desain. Pertanyaan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada murid dalam mengoperasikan komputer. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan untuk mengukur rasa percaya diri dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer murid meningkat. Kemudian yang ketiga adalah kapan dan berapa lama program ini akan dilaksanakan. Memetakan materi sama, ya. Kemudian menentukan cakupan waktu sama. Ini J. Oh ya, satu lagi ya, baca. Nah, yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang akan memantau yang mengarahkan program ini berjalan dengan baik? Siapa yang akan terlibat dalam kegiatan ini? Kemudian tindakannya adalah mengajak kepala sekolah dan guru rekan sejawat untuk memantau dalam memberikan masukan terhadap jalannya program. Yang berikutnya adalah melaksanakan praktek. Nah, dari tahapan Bagja ini yang saya inginkan itu nanti adalah terwujudnya ada siswa yang kreatif. Setelah dia praktek, berekspor, dan kita tanyakan apa kebutuhan dia, kemudian kita fasilitasi kebutuhan dia, kemudian diatur eksekusinya. Saya bekerja sama dengan rekan sejawat, yaitu ketua jurusan saya, bagaimana untuk kemajuan kedepannya, khususnya untuk jurusan PKD. Jadi di sini lebih kepada visi saya, bukan kepada visi sekolah. Nah, setelah itu kita lakukan perencanaan. Setelah perencanaan, baru kita lakukan siapa saja yang akan terlibat dalam melaksanakan program tersebut. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Murid melaksanakan praktek kapan. Nah, gimana Bapak Ibu? Ya, sudah closing statement, berarti ini sudah waktunya selesai. Cuman sebelum saya selesai, saya mau Bapak Ibu meletakkan contekan dari profil pelajar Pancasila tadi dan nyanyi lagi. Ingat nggak? Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh kan? Boleh. Dipimpin siapa ini? Beda, boleh. Silakan beda, ada yang luas. Dipimpin beda, silakan. Pas juga dengan waktunya Bapak ini. Ya makasih ya gitu. Oh deh ini kayaknya pas
Bu gitu, nggak ada ini dulu langsung pas Bu, kayak tadi kayak orang ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk yang berikutnya saya kembalikan kepada ketua acara. Silakan Bu. Yang pertama adalah bertanya dulu sama Bapak Ibu. Visi sebuah sekolah bisa diubah berapa tahun? Berapa tahun sekali? Boleh? Biasanya setiap sekolah-sekolah baru membawa Visi baru. biasanya seperti itu. Ya. Saya pernah dulu di Wakar Kurikulum, Wakar Kesekolaan, ada rapor yang belum Pak di pengawasan ya saya ya. Saya dulu Bu, katanya sudah pernah 2 bulan, gantian aja ya. Sudah pernah itu. Visi itu boleh dirubah kapanpun asal sesuai dengan diskusi. Kita merasa nggak cocok tahun depan kita rubah yuk. Kan seperti itu, nggak ada namanya ketentuan 5 tahun, 3 tahun. Seperti itu ya. Terus yang kedua, pertanyaan Ibu saya sebenarnya ada di rumpang nomor 1. Kebetulan rumpangnya itu kurang 1. Makanya Bu saya agak dongkol, saya kasih dua wajahnya. Kita memimpikan murid yang itu ya, yang apa? Ya seperti yang Bu saya tadi, pengennya yang begini, begini, setiap bisa begini, kan begitu. Rumpangnya memang kurang 1, benar ada rumpang 6 ya, tapi itu tertulis 5 ya, dan rumpangnya kurang 1. Nah ada di rumpang itu. Terus Bapak Ibu, kita masuk ke sini dulu. Dalam pembuatan visi, saya katakan dulu ya. Visi itu biasanya yang buat, kalau nggak saya sendiri bersama bendara bos. Karena apa? Kalau mau MOU kan harus ada dokumen 1. Potongan jalannya kan ada visi. Cepet gas, nggak ketinggalan, kok nggak cair. Oke, sekarang jadi. Itu saya sebelum mengenal TGP. Yang kedua, kadang-kadang kita ikuti jalurnya apa? Lewat tim pengembang kurikulum. Rapat nanti pengembang kurikulum. Ternyata 2 jam 7 juga nggak selesai, nggak terbut. Akhirnya kan selesai dengan waktu sendiri, ya. Yang memang benar-benar visi memang sesuai dengan keinginan warga sekolah. Ya seperti ini, kita dudukkan bareng seluruh guru. Bahkan ada komite, ada mungkin perwakilan dari nama orang tua. Juga rumpang semuanya. Ini tadi kan hanya dibaca sekilas ya. Itu semuanya ditarik kesimpulan. Apa yang ada yang sama nggak usah diketik lagi, tarik kesimpulannya. Lalu kita globalkan apa sih yang ada di situ, itulah visi. Sudah itu masukkan ke dalam program. Masuk di sini kan hanya sekilas ya. Coba siapa tahu pertanyaan Bu Sari tadi ada yang tidak terbaca. Ya, keinginan Bu Sari tadi ada, siapa tahu ada yang terbaca. Kenapa? Semua tadi tidak tertarik keseluruhannya. Dan kalau sudah sampai di situ baru nanti turun ke program sekolah. Nah ya, yang CGP tadi itu adalah visi untuk CGP ya, bukan untuk visi sekolah. Ini hanya gambaran umum. Jikalau Bapak Ibu mau membuat visi sebuah sekolah nanti bersama dengan kepala sekolah. Berikutnya, untuk yang membawa HP tadi ya, HP kita beneran saja. Kok nggak bawa HP, ingat orang tua ada obat-obatnya, kita akan membawa HP. Pertama, apalagi yang usia SMA ya kemudian. Kedua, ngajak tawuran dan lainnya, kita harus cari yang negatif ya. Jadi bagaimana cara membawa HP? Ingat, kembali lagi ke peraturan sekolah. Peraturan sekolahnya seperti apa? 1, tidak boleh bawa HP. Kecuali seperti apa? Pas jam mata pelajaran diterangkan di situ peraturan sekolahnya, sehingga kita ada peluang untuk membawa HP. Jadi anak tidak setiap hari membawa HP. Seperti itu kan kita ada, namanya orang tua kan kekhawatiran kan selalu ada. Jadi bukan berarti kita tidak boleh membawa HP, dan bukan berarti kita akan selalu membawa HP anak itu. Jadi kita kembali ke peraturan sekolah. Peraturan sekolah turun kemana? Turun ke kelasnya, menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kemana? Turun lagi ke kesepakatan mata pelajaran. Jadi turun-turun. Jadi tidak lari dari peraturan sekolah semua tersebut. Itu tentang yang lagi. Berikutnya, untuk P5 dan profil pelajar Pancasila itu beda. Profil pelajar Pancasila dalamnya ada iman, tasawuf dan lainnya. Sedangkan P5 itu dalamnya ada kewirausahaan, bineka
Mandalika, apa lagi? Apa? Ada berapa 6 atau 7 itu? Itu P5 ya, jadi beda antara P5 ya kearifan lokal dan lainnya. Ada yang namanya P5 sama profil pelajar Pancasila itu beda ya. Nah, itu hanya saya meluruskan. Berikutnya yaitu jadi untuk mewujudkan visi, alangkah lebih baiknya kita itu bersama yang dikatakan JDP kita itu tidak harus menjadi sekolah, tetapi untuk visi daripada JDP. Mungkin itu saja. Kalau ada salah kurangnya dari kami PP semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Baiklah, saya selaku pembawa acara. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak Ibu ke depan untuk memberi presentasi.